Benar, tetapi cara menuliskannya yang saya bilang kurang pas, kurang tepat ya. Jadi itu tadi soalnya, saya bolak-balik nih. Koin dilempar, ya. Koinnya ada 2. Berarti saya cara-cara di kerjaan adalah nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bu. Ya, berarti karena ada 2 koin dilempar, maka NS-nya, ini hanya perjelas saja, jawaban Dela udah benar. Karena koin, maka 2. Koinnya ada berapa? 2. Jadi NS-nya itu 4. Nah, kemudian ada kejadian. Kejadiannya itu apa? Muncul 2 angka. Saya misalkan kejadian itu A. Berarti NA. NA itu adalah banyaknya. Banyaknya berapa? 1. 1 itu siapa? Kalau misalnya mau dijawab ya, 1 itu adalah kejadian A. A. Nah, maka yang kurang di Dela di sini adalah peluang kejadian A. Jangan hanya P sama dengan. Cuman itu doang. Tapi sederhana nanti kalau kebablasan ya menjadi hal yang kurang pas. Gitu ya Dela ya. Ini Oke, betul. Bu. Betul. Kemudian yang B ini juga udah betul. Munculnya 2 angka, 1 gambar. Dela mendaftar nih. Ada sebanyak 3. Ini juga betul. Kemudian yang nomor, berarti nggak ada pertanyaan ya? Lanjut. Nomor 2. Nomor 2 ada yang mau ditanyakan? Saya share-nya semua layar aja lah biar saya nggak bolak-balik. Ya, oke ini ya nomor 2. Apakah ada yang mau ditanyakan nomor 2? Ada nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya cuma mau menegaskan. Kalau dulu di SMP, soalnya itu ada 6 merah, 5 putih, dalam sebuah kantong diambil 1. Kalau sekarang di SMA, itu soalnya 6 merah, 5 putih dari dalam kantong, tapi yang diambil nggak 1. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, yang di soal ini kebetulan 4. Itu beda. Kalau di SMP mau ditanyakan berapakah peluang terambil bola merah? Ya udah, gampil, easy, 6/11. Tapi kalau yang diambil 4 gimana? Pakai kombinasi. Kan di SMP belum tuh diajari kombinasi. Nah, itu bedanya. Soalnya kayaknya sama, hanya beda berapa yang diambil. Tapi cara ngerjainnya udah beda. Coba kita lihat kerjaan Nadela. Nah, ini udah betul ada NE. NE itu apa ya ini ya? Dela, NE apa ini NE? Itu, Bu, ngikutin penjelasan Ibu sebelumnya kan di contohnya NE sama NS. Jadi kayak NE saya. 6 ini apa? 6 itu yang eh, bola apa ya? Bentar, gue lupa warnanya. Pokoknya itu teh kan ada beberapa jenis bola. Nah, tuh 6 teh berarti yang merah, Bu. Dari 6 Nah, bola merah, bola merahnya yang diambil 2 berarti kalau 6C2 teh. emang 6C2, 6C4. Oh, ya 4, Bu. Lupa, Bu, sih. Ya, aku. Oke, oke, oke. Jadi artinya kamu mau bilang ini NE boleh. Jadi maksudnya adalah di sini E itu adalah terambil keempatnya merah. Keempatnya merah. Mau ngambil 4 merah dari 6 yang tersedia. Jadi 6C4.
Kemudian NS-nya. NS itu adalah banyak kemungkinan yang bisa dilakukan ketika mengambil 4 bola tadi. Kan kita ngambilnya 4 bola itu kan bisa merah semua, bisa putih semua, bisa kombinasi antara merah dan putih. Nah, karena di situ semua kemungkinan ya, di situ bolanya ada berapa? Ada 11. Yang mau diambil berapa? 4. Inilah yang jadi NS-nya. Betul, 330. Nah, ketika kita mau mencari peluangnya, ini adalah sekali lagi ya. Kalau tadi di sini kamu bilang E, ya konsisten. Di sini ada PE. Atau boleh juga, tadi saya bilang nggak harus dengan huruf, pakai simbol-simbol boleh. Misalnya N4M, gini boleh. Artinya banyak kejadian yang terambil 4 kelereng merah, boleh. Asal kamu paham maksudnya apa, N4M itu apa gitu. Mau dengan huruf, ketika ditanya, itu apa kejadiannya? Ya harus dia jawab. Oke, untuk yang B, terambil keempatnya putih. Karena di kantong ada 5 bola, yang diambil hanya 4. Ya udah, ini hasilnya, betul. Kemudian NS-nya masih sama, sehingga peluang kejadian ini Dela. Nah, gini nih. Kalau dalam satu soal, kalau di sini kamu itu ada ya jangan pakai E lagi dong. Ini kan masih dalam satu kasus, ngambil 4 bola dari kantong. Ya, ada banyak laki-laki dari kelas 12-4. Ya, matamu jangan hanya tertuju pada Samuel lah. Coba ada Patrick tuh, ada Edward. Ya adalah ya. Ya, Bu. Ya, jadi jangan lagi, misalnya ini yang C ini ya jangan diganti, jangan lagi, misalnya mau diganti dengan X, mau X boleh, gitu. Nah, untuk yang C, karena dia kombinasi dari 2 bola, harus 3 merah dan 1 putih, ya udah tinggal dikali. Di sini ada kaidah perkalian nih, di sini. Ini ada perkaliannya. Jadi ini jawabnya betul, sehingga peluangnya seperti ini. Oke, bisa ya? Sekarang nomor 8. Nomor 8, ada nomor 8. Halaman 8, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada enggak? Saya mau lihat. Oh, saya nggak bisa lihat ini wajah-wajahnya. Semuanya ditutup kameranya. Zeus. Zeus. Iya, Bu. Zeus bisa ngerjain yang soal ini. Nomor 3 di Lumayan, halaman Bu. 8. Lumayan. Lumayan, Bu. Oke. Berarti nggak usah dibahas ya? Oke ya? Oke. Nanti kalau Bu, ini nggak ada, nanti kalau belajar gimana? Nanti kalau ini yang di Dela udah benar, Dela minta dong itu jawab apa namanya tugasnya. Lagian kan nanti juga saya kembalikan. Yang salah kan udah ketahuan, nanti saya kasih tanda. Ya. Oke. Yang ketiga, coba kita lihat benar nggak jawaban Dela. NE. NE itu mungkin maksud Dela ini adalah kejadian Budi dan Wati duduk berdampingan. Waktu itu sudah pernah dibahas karena ini siklis, ada 5 orang. Karena Budi dan Wati itu selalu berdampingan, maka seolah-olah tempatnya ada 4. Karena siklis 4 min 1. Kenapa 2 faktorial? Karena Budi dan Wati harus berdampingan. NS-nya kenapa 5 min 1 faktorial? Ini karena duduknya bebas. Tetapi harus melingkar.
yang jadi NS-nya. 5 min 1 faktorial 24 sehingga PE-nya sama dengan setengah. Betul. Soal berikutnya. Nomor 4. Nomor 4. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau ganti mau coba lihat kerjaannya. Siapa yang mau dilihatin? Kerjaannya Feniko coba ya. Feniko. Feniko. Nih. Hai Feniko. Halo Ibu. Ya, saya nggak menina bobokkan kamu ya, makanya sekarang Enggak. Kemarin Feniko tidur. Udah dimarahin ya sama si mama ya? Ya, udah dimarahin. Udah dimarahin. Ya udah. Feniko, tetap open mic-nya, nggak usah dibuka tutup. Nah, Feniko, untuk soal ini, nomor 4, yang kamu tulis nomor 4, yang soalnya itu, kan ada 6 pasang suami istri, mau pesta, mereka salaman, ketemu sama orang. Nah, kejadian itu banyaknya kejadian salaman, kecuali dengan pasangannya sendiri. Tentukan peluang kejadian Nah, saya mau tanya nih sama Feniko. Feniko, kenapa ini 12T2? Ayo. Atau di Google kayak begitu, Bu, yang mirip-mirip. Oh, di Google mirip-mirip. Nah, berarti kalau di Google mirip-mirip, artinya kamu bisa cuma mindahin angka. Nah, kayak begini nih. Iya. Jadi gini loh. Ya. Saya tuh kepengen kalau kalian belajar itu ya, saya tahu tidak semua orang itu bisa matematika. Tidak semua orang tuh harus pintar matematika. Tetapi yang perlu dibangun adalah ketika saatnya kamu belajar, itu tidak hanya copy paste, tidak hanya ngambil comot begitu saja tanpa memahami. Tetapi apa yang kamu pelajari itu yang dipahami. Ini berlaku untuk semuanya. Gitu. Ya. Oke, sekarang ini dulu ya, doain terus dulu, udah jam 12, yang tugas doa siapa? Kita stop dulu, kita doain terus dulu. Siapa yang tugas doa? Hai. Dela, yang tugas doa siapa? Bentar Bu, saya cek dulu. Oke. Patrick Jefferson, Bu. Nah, ya. Itu Bu. Nah, kenapa kamu diam aja, Patrick? Gak apa-apa, Bu. Saya gak bisa doa Angelus, Bu. Saya ada teksnya. Kamu yang pimpin ya. Sebentar, Iya. saya carikan dulu. Boleh, Bu. Doa Angelus. Mana ya? Di atas. Oh, bukan. Nih. Yuk. Patrick. Teman-teman, mari kita berdoa. Bentar ya. Doa nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia kemengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, Tante Maria. Ada teksnya. Bu, maaf Bu, lupa Bu doanya. Ada teksnya enggak? Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria,
penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terjadilah padaku, sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus, Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Patrick. Oke, kita lanjutkan. Tadi balik lagi ke Veniko. Ya, Ya, Veniko. Ibu. Ya, Ada. ya, oke. Jadi, sekali lagi, memang di internet ini ada, jawabannya ada, tapi lebih dari itu, tolong itu dipahami. Supaya ketika nanti, kamu kan nanti juga pasti akan baca, di apapun kamu kan pasti akan baca. Dengan kamu membiasakan diri ketika baca, memahami, nanti ketika ada bacaan yang lain, meskipun itu bukan matematika atau apa, akan lebih mudah gitu loh, kalau memahami sesuatu. Ya, Veniko ya. Iya. Oke, ini jawabannya Veniko ada 12C6, C2 hasilnya 66. Kenapa NE-nya ini 66 kurangi 6 sama dengan 60, kemudian peluang E-nya sekian. Oke. Jadi karena di sini ada 12 orang, dan misalkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ini adalah orangnya, dari A sampai L. Ada 12 orang kan, kalau 6 pasang itu. Ini adalah pasangan-pasangannya, 6 pasang. Nah, berapa banyak salaman yang terjadi ketika mereka bebas bersalaman dengan siapapun? Itulah NS-nya. Salaman itu terjadi dari 2 orang. Ya, berarti NS-nya adalah 12C2. Yang tadi jawabnya adalah 66. Jadi 12 ini berapa orang yang tersedia? 12. Berapa salaman yang terjadi? Atau satu salaman terjadi itu dengan memilih berapa orang? 2. Nih. Kemudian dari 66 salaman ini ada yang dengan pasangannya, dengan pasangan, dan yang bukan pasangan. Kalau dari yang saya gambarkan ini jelas. Berapa banyak salaman yang terjadi jika yang bersalaman itu adalah pasangannya. Ya ini kan pasangannya, pasangan pertama AB. Salaman yang terjadi ya 1, ya si AB itu. Jadi yang dengan pasangannya itu ada 6. Berarti yang bukan dengan pasangannya adalah 66 dikurangi 6. Itu 60. Yang ditanyakan peluang kejadian E. E itu adalah banyak salaman kecuali dengan pasangannya sendiri. Nah, berarti ini adalah yang NE-nya. Udah dari sini PE 60/66. Nih. Paham ya? Sekarang peluang komplement. Saya mau lihat lagi kerjaannya Niko. Nih, Niko, kalau ini Niko dari internet, kamu ngerjain sendiri atau dari temanmu, Niko? Dari internet semua saya, Bu. Oh, semua ada ya di internet ya? Ya mirip-mirip, Boy. Mirip-mirip. Ubah-ubah. Oke. Lumayan lah mirip dari internet, beda, kamu bisa mengubah dan ternyata hasilnya benar menyesuaikan. Oke, di sini soalnya
Oh, ini ya. Sebelum saya menjelaskan yang komplement, 2 buah dadu dilempar sekaligus. Nah, tadi Niko saya lihat dia ngitung ada 6 pangkat 2. Itu adalah NS-nya. Karena dadu sisinya 6, 2 dadu pangkat 2. Jadi ini ada 36. Tentukan peluang munculnya jumlah dadu lebih dari 3. Saya andaikan ini adalah kejadian A. Ya, kejadian A. Saya nggak pakai N. A itu adalah kejadiannya. Kalau saya kasih N, berarti itu banyak kejadiannya. Ini muncul jumlah mata dadu itu lebih dari 3. Maka kalau saya lihat jawaban Niko agak panjang nih, karena Niko itu mendaftar ini ada, nah ini Niko salah nih. Kalau kamu di sini ngomongin NA, harusnya NA itu sama dengan berapa? 33. Nah yang ini, di sini ada, tapi sebetulnya nggak boleh langsung digabungin ya. Ini adalah titik sampelnya. Ini adalah kejadiannya. Tuh, Niko ngerjainnya, ngedaftarnya banyak pisan ya. Tetapi, ini benar. Ini benar. Niko ngedaftar yang dia itu jumlahnya 4 berarti ya. Karena lebih besar dari 3. 4, 5, 6, dan seterusnya. Sampai 12. Kenapa 12 ya? Dadu kan paling gede 6. Kalau 2 dadu dijumlahin, paling gede kan ya 12. Tapi, saya balik ke halaman 10. Ketika kamu sudah paham yang namanya komplement, kamu mengerjakan soal ini tidak akan sepanjang Niko. Karena yang namanya sebuah kejadian, semua kemungkinan kejadian kan ini ruang sampel ya. Ini ruang sampel. Di dalamnya di sini ada titik sampel. Nah, saya bisa bagi 2 ruang sampel itu. Kalau kejadiannya saya sebut sebagai E, maka di dalam ruang sampel ini ada kejadian E dan ada kejadian bukan E. Disebutnya E komplement. Ini bukan E. Ketika kejadian E dan kejadian yang bukan E itu disatuin, ya udah itulah ruang sampelnya. Maka di sini di halaman 10 tertulis, kalau saya punya ruang sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6, si E itu adalah kejadian muncul bilangan prima 2, 5, 6, maka sisanya yang 1, 4, 5 itu adalah E komplement. Kalau dibalik gimana? E komplementnya yang ini, kemudian E-nya yang ini. Boleh enggak? Ya boleh-boleh aja. Yang penting itu saling melengkapi antara E dan E komplement. Kalau digabungin jadi ruang sampel. Gitu. Nah, karena kisaran peluang tadi itu 1, maka muncullah rumus ini. Yang ini, komplement. Ya. Dan rumus ini boleh ditulis juga. Peluang kejadian E sama dengan 1 dikurangi peluang E komplement. Boleh. Ada juga yang list E petik atas, ada juga yang list begitu. Ada yang C, huruf C gitu. Nah, sekarang di soal yang nomor 5 tadi, saya mau ngerjain ini dengan komplement. Kalau Niko tadi ngerjainnya tanpa komplement, nggak masalah. Kalau saya ngerjain pakai komplement, saya udah tahu nih kejadian A-nya ini. Berarti kejadian bukan A-nya atau A komplement. Nah, selain ini apa? Berarti muncul mata dadu. Ayo, berapa? Yuk, berapa? Ayo. Kalau saya bilang, apa ya? Lawannya lebih besar dari 3, apa? 4, Bu. 4.
Lebih kecil dari 3. Iya, Oh. lebih kecil dari 2 dan 3. 1. Betul. Tetapi ingat ya, kurang dari 3 itu 2 dan 1, betul. Cuman kita kan lagi ngomongin dadu nih, 2 dadu dilempar. Kemudian jumlah mata dadunya. Ya kan? Berarti 1 kan nggak kehitung. Berarti kan di sini yang kehitung 2. Yang jumlahnya 2. Yang jumlahnya 2. Apakah cuma 2? Terus kalau yang jumlah mata dadunya 3 ikut mana? Ikut yang A atau A komplement? Yang komplement, Bu. Yang Soalnya komplement. soalnya lebih dari 3. Iya, sisanya itu masuk ke A komplement gitu ya? Iya Iya, kan? Bu. Iya. Iya. Berarti kalau A komplement kita tinggal nyari yang jumlahnya 2 sama 3 saja. Bandingkan antara yang A sama A komplement. Kan lebih sedikit ngitung A komplement. Sekarang kalau kita ngitung kejadian A komplementnya itu apa? Kejadiannya adalah muncul mata dadu 1, 1, 1, 2, 2, 1. Udah. Jadi N A komplementnya 3. Kalau yang Niko tadi, dia ngedaftar sampai berapa nih? 33. Nah, itu penggunaan komplement. Sehingga peluang A komplement itu 3/36. Kan yang mau dicari yang jumlahnya ini lebih dari 3. Ya udah. Kalau pertanyaannya A komplement, peluang kejadian A tinggal 1 dikurangi peluang A komplement. 3/36. 33/36. Jadinya bagi 3, 11/12. Gimana Niko? Ngerti maksudnya saya? Pakai Lumayan. itu. Niko nggak salah. Nanti ketika Niko mau ngerjain pakai cara ini boleh. Sesuai dengan ada yang di internet boleh. Tetapi ada satu hal yang itu lebih mudah. Tetapi juga perlu pemahaman lagi. Yang untuk komplement. Ya. Oke, frekuensi harapan perlu dibahas enggak? Oh, perlu. Oke, yang namanya frekuensi harapan di sini sudah jelas dikatakan adalah banyaknya kejadian atau banyaknya percobaan yang disimbolkan dengan N kali dikalikan dengan peluangnya. Udah gitu aja. Kan tadi udah ngerti nih cari peluang, caranya gimana. Ya tinggal kejadian atau percobaan itu dilakukan berapa kali. Udah dikaliin itu aja. Ya. Jadi kalau pada pelemparan 3 mata uang logam sekaligus sebanyak 24 kali. Kalau 3 mata uang itu kan berarti NS-nya apa nih? NS-nya kan 2 pangkat 3. 8. Kalau kamu ingat yang waktu di awal-awal kemarin, di kemarin yang tadi, itu tadi ya. 8 ini terbaginya menjadi 4 jenis. Yang semuanya angka, yang semuanya gambar, yang 2 angka 1 gambar, sama 1 angka 2 gambar. Ada 4 jenis. Yang ini banyaknya 1, ini 3, ini 3, ini 1. Kalau 3 koin. Yang diminta 2 gambar, 1 angka. Berarti yang ini. NA-nya 3. N-nya, N saja itu banyaknya percobaan. Dilempar berapa kali? 240. Jadi frekuensi harapan kejadian A, peluangnya berarti 3/8 dikali banyaknya percobaan, 240. Jadinya 90. Gitu. Gitu Tobias? Tadi Tobias ya? Iya, sama-sama.
Oh ya, saya mau sedikit menunjukkan, mungkin semuanya udah tahu ya, karena keinget tadi yang 3 koin tadi. Kalau nanti kalian ketemu soal yang jumlah dadu, ngomongin masalah jumlah dadu, ingat ya, yang namanya jumlah dadu, jumlah mata dadu. Itu dia ada, saya tulis aja jumlah gitu ya. Paling kecil kan 2. Berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kan? Paling gede 12. Nah, banyak kejadian muncul jumlah mata dadu 2. Itu ada berapa? Kita coba ngedaftar satu-satu. Ada berapa? 1, Ibu. 1, betul. Kalau yang jumlahnya 12? 1. Yang jumlahnya 3? Yang jumlahnya 11? 2. 2. Yang jumlahnya 4? Yang jumlahnya 4? Berapa? Ini loh, kalau kamu lihat yang di mana? Nih, ya. Yang jumlahnya 1, ya segini. Yang jumlahnya 12, ya segini. Yang jumlahnya 3, ya ini. Yang jumlahnya 11, nih. Yang jumlahnya 4, segini. Yang jumlahnya 10, ini. Nanti paling banyak yang jumlahnya 7, sekian pasti nih. Nih. Ya. Jadi kalau saya balikin ke yang tadi, ini pasti 3. Ini 3. Ini 4. Ini 4. Ini 5. Ini 5. Ini 6. Misalkan kayak tadi Niko, kan dia ngedaftar satu-satu, padahal nggak harus diminta ngedaftar satu-satu. Cuman yang jumlahnya lebih besar dari 3. Oh, yang jumlahnya lebih besar dari 3 berarti yang ini. Nih, ke sana. Berarti tinggal aja jumlahin 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Itu. Kalau ngomongin jumlah mata dadu. Oke, masih ada 10 menit. Kejadian majemuk. Nah, ini tadi yang saya bilang. Kejadian majemuk itu kejadian yang diperoleh dari kejadian-kejadian sederhana dihubungkan dengan kata logika dan atau. Sebentar. Ya, di sini aja. Oke. Ada 4 jenis. Tetapi di sini saya tidak membahas dulu yang keempat jenis itu tadi. Tapi saya ngomongin dulu yang peluang gabungan 2 kejadian. Kalau saya ngomongin gabungan, berarti kalian ingatnya ke apa? Matematika. Ini masih matematika di SMP dulu, materi apa nih? Ada gabungan kayak gitu. Ini loh. Himpunan. Relasi bukan, Bu? Bukan. Relasi itu fungsi. Itu Bu, yang ada yang ada 2 bulat. Diagram. Iya, 2 bulat, betul. 2 Iya, bulat, betul. tengahnya 2 nyatu, bulat. Bu. Irisan, Bu. Iya, Nah, irisan. Iya, Nah, irisan. itu. Nah, itu dipakai. Kita pakai konsepnya. Himpunan. Maka di sini saya bilang himpunan. Masih ingat ya? Dulu itu, kalau misalnya ini saya ke SMP dulu lah, biar nanti masuknya ke sini gampang. Kalau saya punya himpunan A, anggotanya 1, 2, 3. Saya punya B. Ini 1, 3, 5. Nah, kalau di SMP, ini apa nih namanya? Gini, bisa kebalik. Apa tuh?
Tadi udah disebut sama si Edward kalau nggak salah, dengar saya. Irisan, Bu. Iya, betul, irisan. Kalau irisan himpunan masih ingat? Kalau gini, irisan B-nya anggotanya berapa? 3, Bu. 1-3. 1-3. Iya, kan yang sama ya. Gampangnya tuh yang sama gitu. Kalau A gabungan B? 1, 2, 3, 5, bukan, Bu? Betul. Pokoknya semua digabungin ya. Yang double ditulis aja 1. Gampangnya gitu. Nah, terus dari sini dulu kita itu kan bikin ini ya, namanya diagram Venn. Ingat ya? Tuh, ini. Diagram Venn ini A, ini B. Si A karena yang diisi, kalau dulu saya ingatnya waktu diajarin sama guru saya sih. Yang diisi itu yang tengah dulu. Ini 1, 3, baru ngisi yang sebelahnya. Berarti ini 2, yang ini 5. Itu ya. Nah, ini namanya irisan himpunan. Tapi kalau nanti saya punya himpunan C misalnya, C itu anggotanya 8 dan 9. Kalau saya mau bikin ini A gabungan C, berarti anggotanya 1, 2, 3, 9, 8 dulu deh. 8, 9. Kalau saya gambarkan gini. Ini A, ini C. 1, 2, 3, 8, 9. Nah, kalau kamu ingat ini, nanti kita akan belajar gabungan dua himpunan itu seperti ini. Lihat nih ya, ini sama-sama gabungan, A gabungan B, ini A gabungan C. Ternyata menghasilkan dua diagram yang ada dua jenis. Ada yang ada irisannya, inilah nanti yang disebut tidak saling lepas. Tidak saling lepas. Kemudian yang A gabungan C ini ketika tidak ada anggota himpunan yang sama, ini kan namanya saling lepas. Nah, nanti ketika kita belajar ini, inilah yang dinamakan saling lepas. Bermula dari gabungan dua himpunan. Kalau sekarang kita ngomongin kejadian, ya berarti gabungan dua kejadian. Oke. Nah, lalu di sini, ini masih di himpunan lagi nih. Ada dibilang banyak anggota. A gabung B sama dengan NA tambah NB min NA irisan B. Ya, ini karena gini nih. Saya ngomongin yang ini dulu. Ini NA-nya 3. Ini NA-nya 3. Tetapi ketika digabung, ini NA-nya 4. Irisannya, ini NA, sorry. Karena nggak cukup, saya pakai ini aja ya, panah aja ya. Nggak cukup. Ini 4, ini 2. Nah, sebetulnya untuk mencari 4 ini, dari 3 tambah 3 dikurangi 2. NA tambah NB dikurangi irisannya. Itu yang ini. Nah, dari sini ketika kedua ruas dibagi dengan banyak anggota ruang sampel, jadilah yang tadinya NNN menjadi peluang. Jadi peluang kejadian A. Nah, karena gabungan kita pakai tanda hubung atau. Jadi kalau nanti di soal tentukan peluang kejadian A atau B, oh berarti ini yang gabungan. Rumusnya adalah peluang A-nya berapa, ditambah peluang B-nya berapa, ditambah peluang A irisan B. Kalau tadi di sini udah jelas nih, yang namanya irisan itu, dia itu jadi anggota himpunan A, dia itu jadi anggota himpunan B. Tetapi, kalau kita ngomongin kejadian, A irisan B itu adalah kejadian-kejadian yang di dalam satu kejadian itu juga bisa jadi kejadian A, juga bisa jadi kejadian B. Paham maksudnya? Jadi misalnya, sama seperti kalau saya bilang, ini saya mengambil benda berwarna hitam dan saya mengambil mouse.
Berarti ini kan ada dua kejadian. Saya mengambil benda berwarna hitam dan saya mengambil mouse. Dua kejadian. Tetapi ternyata di dua kejadian itu saya bisa lakukan dalam satu kali. Begini. Kan dua kejadian itu langsung terjadi. Ini ya hitam, ya saya ngambil mouse. Itu irisan kejadian. Nah, maka kayaknya nggak cukup deh. Udah nanti aja saya bahas yang si Edward aja. Kok si Edward? Nih kok dua king hitam sudah masuk ke atas. Maksudnya gimana nih? Oh iya. Ceritanya ini ada kartu bridge atau kartu remi. Kita sepakat semua satu set itu 52 karena joker itu tidak dihitung. Di antara 52 itu ada 13 kop berwarna hitam yang gambarnya begini kayak daun hitam itu ya. Itu keriting itu yang keriting lah ya tahu. Kemudian wajik, biasanya yang nggak tahu itu kalian wajik. Wajik itu yang diamond tapi merah. Ya. Nah, di sini dari satu set kartu itu akan diambil satu kartu. Ditanyakan berapa peluang terambil satu kartu berwarna hitam atau kartu K. Ada kata atau, berarti gabungan. Berwarna hitam, saya andaikan ini A. Kartu K, saya andaikan ini B. Nah, sekarang berapakah NA? Ada berapa kartu hitam? Ya 26. Dari skop dan keriting. Berapakah kartu K? Kartu K ya ada 4. Dari king skop, wajik, keriting, sama hati. Kemudian berapakah A irisan B? Dihitung dulu irisannya ada apa enggak. A irisan B itu adalah kartu yang dia hitam sekaligus K. Berarti ada 2. Nah, maka dari sini kita sudah bisa menghitung peluangnya. Seperti yang dikerjakan si Peniko. Ini ya, udah benar ini. Ini yang hitam, ini yang king. Kemudian di sini, tunggu. Oh, ini salahnya di sini. Harusnya apa nih? Harusnya 26/52 ditambah 4/52 dikurangi 2/52. Ya, ini emang hasil akhirnya benar nih. Tetapi asalnya bukan dari sini. Ini peluang A-nya, ini peluang B-nya, ini peluang A irisan B-nya. Oke, kayaknya udah 12.30, cukup ya? Oke, cukup aja deh. Silakan boleh langsung live aja.